Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul lafziyu. At-tahlilul lafziyu, at-tahlilu tawikiku analisis. Analisis iku basa Jawane apa ya? Analisis no. Analisis al-lafziyu kang bangsa lafat. Pembahasan mufradat. Muhadharah tsaniyah ini berkaitan dengan hadis yang menjelaskan tentang keraguan-raguan itu bisa gugur dengan adanya keyakinan. Sehingga orang kalau sedang sholat, orang dalam keadaan sedang sholat, dia ragu-ragu apakah keluar sesuatu atau tidak. Berarti yang dipilih adalah apa? Orang ragu-ragu ketika sholat, keluar sesuatu, keluar angin, kentut atau tidak. Berarti yang dipilih adalah Nah, kalau orang itu masih tetap ragu, maka yang dipilih adalah tidak kentut, karena kentut itu dianggap belum terjadi. Al-aslu al-adam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak ada. Nah, apakah seseorang ragu-ragu apakah apakah yang keluar itu, apakah anak itu sudah keluar atau belum? Bayi itu sudah keluar atau belum? Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, jawabanmu piye? Ya jawabannya belum ada. Karena pada dasarnya manusia itu ya tidak ada manusia. Sampai ada dalil yang membuktikan bahwa bayi itu sudah lahir atau sudah keluar. Identitas seseorang bernama A misalnya. Inisialnya Safinah. Nah, contoh. Ternyata ketika ditelusuri lewat rekam jejak digital itu tidak ada nama Safinah. Di database Kementerian Kependudukan misalnya, catatan sipil, tidak ada nama Safinah. Tetapi di desanya itu gemuruh ada masalah, ada orang hilang namanya Safinah. Pertanyaannya, pasti yang dicari oleh polisi itu adalah sebenarnya orang ini ada atau enggak? Orang ini benar-benar ada enggak di wujud nyata maksudnya. Nah, sehingga kita harus mencari bukti untuk mengarah kepada keyakinan. Kalau tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Safinah itu ada, paling tidak itu KTP. Kalau tidak ada KTP, data-data kependudukan yang lain, atau pengakuan daripada orang tuanya, ternyata orang tuanya juga tidak tahu kemana. Pokoknya ngenes iki, sing jenenge Safinah iki maksudnya, bukan Safinah sampean, tapi Safinah. Contoh ini ngenes sekali. Maka ketika pencarian data tidak ada apapun, yang digunakan adalah berdasar ketiadaan sesuatu. Al-aslu al-adam. Pada dasarnya yang namanya Safinah itu tidak ada, tidak wujud. Nah, apakah ya sama seperti tadi, apakah keluar kentut atau keluar angin atau tidak dari Sabila ini? Jawabannya ketika tidak mendengar suara atau tidak mencium bau, berarti dianggap tidak ada, berarti sholatnya harus dilanjutkan. Nah, begitu juga ini asas ya. Ini asas ketika kita menginterogasi seseorang. Nah, keamanannya siapa? Bagasnya keamanan, guys. Nah, pada dasarnya dia itu tidak mencuri, tetapi dituduh oleh orang mencuri. Maka yang menuduh itulah yang harus membuktikan kalau dia itu benar-benar mencuri. Nah, kalau tidak ditemukan bukti maka berlaku al-aslu al-adam. Bahwasanya dia itu memang benar tidak mencuri.
Nah, seperti itu. Ini kaidahnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu yukhayyalu ilaihi. Qauluhu ta'i pengendik utawi dawuh Kanjeng Nabi yukhayyalu ilaihi. Rupane dawuh yukhayyalu ilaihi. Iku aywujiha syakku. Iku aywujiha syakku. Aywujiha tegese den adepaken. Aywujiha tegese den adepaken apa asyaku keraguan. Mamang, watuh matulan tegese kemamangan, mamang, ragu-ragu, bimbang, ilaihi maring syai', ilaihi maring syai', ilaihi maring syai', atau ilaihi yukhayyalu ilaihi merujuk ning iki. Annahu syaka ila Rasulillah ar-rajula allazi yukhayyalu ilaihi, ila rajul, ilaihi maring rajul ngono. Ilaihi maring rajul. Nah, makna yukhayyalu di sini maknanya adalah wujihasyaku wa tuhmatu ilaihi. Artinya seseorang itu dihadapkan kepada sebuah keraguan, kebimbangan, kewaspasan. Berarti namanya bimbang itu 50-50, 50 banding 50. Maka ketika kita menghadapi sebuah kebimbangan, yang ini derajatnya sama, 50 banding 50. Bagaimana caranya agar selalu istimewa? Bagaimana caranya agar orang itu kalau bimbang itu tidak boleh memutuskan sesuatu? Kayaknya begitu. Sampean kalau bimbang dalam keadaan ragu, kemudian dihadapkan dengan suatu masalah untuk memutuskan sesuatu. Jangan memutuskan sesuatu ketika itu. Tetapi cari dulu sesuatu yang bisa membuat kamu menaikkan derajatnya yakin. Menjadi 75 banding 25 misalnya. Nah. Atau benar-benar yakin 100 banding 0. 100 banding 0. Nah. 75 banding 25. 75-nya itu adalah namanya zon. Zon itu dugaan kuat. Dugaan kuat artinya sudah ada bukti dugaan kuat. 25%-nya itu namanya 25-nya itu namanya waham. Waham itu dugaan lemah. Dugaan lemah. Nah, dugaan lemah itulah yang disebut sebagai kebimbangan tanpa ada dasar. Nah contohnya ini. Kita dihadapkan dengan dua pilihan. Kayak tadi masalah kentut tadi ya, apakah keluar sesuatu atau tidak keluar? Jawabannya kan berarti antara A dan B. A adalah keluar sesuatu, B adalah tidak keluar sesuatu. Kamu pada saat itu disuruh memilih jawaban A atau B. Dijawab semuanya berarti salah. Tidak dijawab berarti nilainya 0. Ya, kalau dijawab semuanya itu berarti salah, harus dijawab salah satu. A dan B ini bernilai sebanding 50 dan 50. Ketika kita mau menjawab satu daripada dua itu, kita harus mencari cara atau mencari pola pikir agar kita condong kepada salah satunya. Nah, makanya kita harus mencari bukti-bukti atau beberapa argumentasi untuk menguatkan itu. Ternyata condong yang B, tidak keluar sesuatu. Nah, berarti B ini nilainya 75. Yang A itu berarti 25. Sampai jawaban B yang artinya tidak keluar itu berarti dugaan kuat. A yang mengatakan keluar itu dugaan lemah. Kalau yakin itu berarti 100 banding 0. Artinya tidak ada pilihan kecuali itu. Contoh kasus kayak minggu kemarin, Safina dihadapkan pilihan antara menyetujui Bagas dan Fikri, ya kan? Biar caranya, sampean harus benar-benar mencari tahu kira-kira mana yang paling kuat antara Bagas dan Fikri. Nah, kalau Safinah memilih Fikri, berarti Fikri itu adalah dugaan kuat 75, Bagasnya itu dugaan lemah 25. Nah,
Tetapi kalau yang datang hanya fikri saja, itu sudah 100. Itu sudah 100. Karena tidak ada pilihan kecuali dia. Ternyata datang, mari ngono datang Yusuf. Amdan. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal lafdzulan utawi ikilah lafat. Wa hadzal lafdzulan utawi ikilah lafat iku yahtamilu mengku atau memper bisa jadi. Apa an yakuna yen to ana apa lafat iku mabniyan den mabni akan lil fa'ili maring mabni fa'il. Artinya kalimatnya kalimat aktif. Ai tegese yukhayyilu syaitanu lek mabni alat mabni lil fa'il berarti tidak bisa dibaca majhul. Berarti bukan yukhayyalu tapi yukhayyilu. Khayyala yukhayyilu. Ayu khayyilu tegese ngrekodaya utawa menipu. Menipu sapa asyaitonu setan. Berarti fa'ilnya yukhayyilu adalah syaiton. Wa huwa utawi takhayyulu syaiton. Wa huwa utawi takhayyulu syaiton. Iku yaqau. Iku tulisannya yaqau cah. Iku ngantuk iku kakan wawu. Iku yaqau tumiba apa takhayyule syaiton fi dzannil musolli ing dalem zone wong kang salat. Ing dalam penyonone wong kang salat. Jadi bisa dibaca yukhayyilu, bisa juga dibaca yukhayyalu. Lek yukhayyilu berarti mabni fa'il. Mabni fa'il berarti harus butuh fa'il. Fa'ilnya siapa yukhayyilu itu? Ya syaiton. Karena yang menjatuhkan dugaan was-was itu adalah setan. Wal fa'ilu tawi fa'ile iku dhamir mustatirun kang kesimpen. Dhamir mustatir ya'udu kang balik apa dhamir mustatir ala syaitoni ing atase lafaz syaiton. Wayah tamilulan iso uga apa an yakuna ya ta'ana apa lafaz iku mabniyan den mabni akan lil maf'uli maring mabni maf'ul. Berarti mabni majhul. Yang terbaca yukhayyalu ilaihi. Nah, itu berarti mabni majhul. Qauluhu tawi dawe Kanjeng Nabi yajidu syai'a fi sholati. Iku qila den ucapaken apa asyai'ul musyaru ilaihi huwal harakatu. Maknane asyai'u utawi perkara. Asyai'u utawi perkara al musyaru kang den tunjukaken. Al musyaru kang den suding atau kang den tunjukaken apa ilaihi syai'. Apa ilaihi syai'. Huwa hiya syai'ul musyar ilaih. Huwa hiya syai'ul musyar ilaih iku al harakatu gerakan. Iku al harakatu gerakan. Allati kang yuzannu kang den nyono, kang den duga, kang den nyono biha kelawan allati apa annaha setuhune harokah iku mang apa annaha setuhune allati kena to harokah iku hadasun rupa hadas. Iku hadasun rupa hadas. Tapi walaisalan ora ana apa kila iku kadzalika kaya mengkono-mengkono hakikate. Iku kadzalika kaya mengkono-mengkono hakikate. Yo la isa kadzalik ngono Mas. Yo ora ngono jane ngono. Wali hadzalan krana ikilah kil qalan dawahake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawahake hatta yasma'a sautan aw yajidarihan.
Wa ma'nahu ta maknane hatta yasma'a sautan aw yajdarihan iku maknane piye? Iku hatta ya'lama wujuda ahadihima yaqinan. Iku hatta ya'lama sehingga yen to ngerti sapa wong atau sapa musolli wujuda ahadihima ing wujude salah sijine saut aurih wujuda ahadihima ing wujude salah sijine saut aurih yakinan kelawan yakin. Wala yustaratu lan ora den syaratake apa ijtima'us simai kumpule ngrungu wasyamilan ngambu apa ijtima'us simai kumpule ngrungu wasyamilan ngambu bil ijma'i kelawan ijma'. Lah yajidu syai'a fi sholati itu artinya yajidu apa artinya? Menemukan asyai'a sesuatu fi sholati di dalam sholat. Menemukan sesuatu di dalam sholat itu maksudnya apa? Ternyata ada qila. Cah eling-eling cah, ketika ada qila, wah. Loh, cewek-cewek ini ngopi juga. Sampean ngopi dah. Ngopi ini manis dah. Oh, ngopi maksudnya biasanya cewek-cewek itu jarang ngopi. Tapi nge-es atau ngeteh, Iku karo di pangan jajane ben ndak ngantuk. Ya Allah, kowe pati. Ya. Lah. Jadi ngaji ku kudu relax ngono. Santai. Apalagi ini hadis ahkam ya. Hadis ahkam iku wis kaitane karo hukum iku wis kudu nyantai. Nek ndak ngono kok mesti bingung atau kadang iki maksudnya piye sumpek. Kacang. Kurang kacang ya. Keren. Akhirnya tadi ndak beli ya akhirnya. Akhirnya mah akhirnya iki man. Akhirnya. Khusus. Ya jitu syai'a fi sholati. Di sini ada yang pernah ngaji ke Gus Bah. Saya pernah ikut satu kali dengan rombongan online, bolak-balik online. Ke pondoknya Gus Bah itu ya yang Gus Bah hanya menerima ngaji laki-laki, tidak menerima ngaji perempuan. Sehingga ketika rutinan-rutinan mungkin mesti laki-laki ngono. Jadi Gus Bah wis ya karo ngopi, karo nyapo sebagai jadi jamaahnya itu nyantai ngono. Ya ternyata memang ilmu itu memang salah satu caranya bisa digapai lewat nyantai itu. Lewat apa? Nyantai-nyantai. Jadi ilmu itu harus dicapai dengan tegang itu ya orang itu malah bosan belajar. Orang itu malah bosan belajar. Nyawang tok tulisan wis bosan. Nyawang tok tulisan Arab ngono wis bosan. Nah. Ya jitu syai'a fi sholati, iki tak jak mikir mergo iki fikih ya. Menemukan sesuatu di dalam sholat. Bahasa menemukan itu berarti ilustrasinya piye? Sampai menemukan dompet di jalan itu berarti gambarannya piye? Melihat tok. Apakah melihat itu dikatakan menemukan? Merasakan, memikirkan. Nggak mesti contoh kasusnya misalnya saya menemukan dompet di jalan. Itu gambarannya menemukan itu piye? Memegang. Megang tok baru didelehne nek. sing lengkap. Megang tok ya berarti megang ini. Mari. Jadi saya ndak apa? Menemukan ndak itu? Megang tok itu. Enggak. Berarti sing apa piye sing pas? Membawa pulang. Membawa pulang itu sudah dikatakan menemukan atau belum? Sudah. Lihat. Tapi sebenarnya batasan menemukan dompet itu apakah cukup melihat
dan mengambil, berarti melihat dan mengambil, atau cukup katanya merasakan. Kira-kira ndek ngono iku aku ngerasa enek dompet. Aku numpak motor ganjel iku kaya dompet iku. Nah, sehingga bahasa yajidu syai'a menemukan sesuatu itu masih dianggap ambigu, masih dianggap multi tafsir. Nah, ternyata itu dilihat daripada objeknya. Makna syai' di situ apa dulu? Apakah syai'un hissiyun, syai' yang bisa dirasakan indrawi, atau tidak bisa? Berarti kalau saya menemukan sesuatu atau saya menemukan barang gaib, itu tidak kasat mata, tapi bisa dirasakan. Saya menemukan dompet, itu berarti saya melihat, terus kemudian memahami dan mengambil. Nah, itu berarti menemukan kemudian diiklankan, diumumkan. Barang siapa yang kehilangan dompet, harap hubungi nomor ini. Nah, berarti kan itu sudah ditemukan, dompet dalam keadaan ditemukan, artinya diambil. Nah, yajidu syai'a fi shalah itu sesuatunya itu apa? Pertanyaannya itu sesuatunya itu apa? Ternyata ada satu pendapat syai' di situ adalah gerakan. Berarti maknanya malah menemukan suatu gerakan di dalam sholat. Harokah kan? Harokah itu kan gerakan. Allati yuzannu biha annaha hadasun. Yang diduga gerakan itu adalah hadas. Pertanyaannya, apakah semua hadas itu harus bergerak? Kalau tidak, sebutkan satu contoh saja yang tidak bergerak. Sama itu mesti yang aneh, kenceng tidak bergerak itu maksudnya. Nah, awal. Pernyataannya adalah berarti satu pernyataan ini hadas itu bergerak. Benar atau salah pernyataan ini? Kalau salah, buktikan dengan satu contoh saja untuk membatalkan satu pernyataan ini, bahwa ada hadas yang tidak bergerak. Nah, tak warai logika. Pelajaran mantik. Mantik itu sama sudah belum? Belum. Semester piro? 8. Mantik Mantik nanti ada kok di jadwal itu ada kok. Mantik itu adalah cara berpikir. Cara berpikir. Jawahirul maknun mantik. Balagha itu. Mantik itu idul mubham yang sama Ustaz Afrizal itu loh. Mantik. Belum ya? Belum. Nah, coba temukan satu contoh hadas tidak bergerak. Hadas itu apa sih? Hadas itu apa ya? Yo. Besar. Hadas kecil ada besar. Hadas kecil. Baul, goit, durot. Lah iya goit ki mang. Ojo kok banterne. Iku saru iku. Madi, wadi. Satune durot berarti ada apa sing kemarin hadis kemarin? Fusa. Perbedaan fusa dan durot berarti cuma angin tanpa ada suara. Jadi suara oleh. Nah, kalau durot berarti ada suara. Nah, keluar angin yang tipis atau keluar angin yang itu halus, itu apakah bisa dikatakan bergerak sehingga sampean merasakan? Keluar angin yang halus sehingga orang itu tidak mendengar kalau tidak mengetahui kalau sampean misalnya kentut. Tapi sebenarnya sampean iku krasa lek sampean kentut. Ning iku yo ndene suarane. Terus cara angin iku walus ngono.
Ya, ya, ya apa ya, begitulah. Apakah itu sudah dikatakan bergerak? Sudah Bergerak. Berarti semua hadas itu bergerak. bergerak. Yakin ini ya? Tidak ada contoh yang mengatakan tidak bergerak ya. Nah, pemikiran yang seperti itu adalah sesuai dengan yang dikatakan oleh Qila. Qila itu pendapat lemah ya. Qila itu pendapat dalam fikih tapi lemah. Itu pasti dikatakan Qila. Nah, tapi kata ini saya ambil di At-Tawdih li Syarhil Jami' As-Shahih. Maknanya tidak begitu, walaisa kadzalik. Maknanya itu menemukan sesuatu itu bukan berarti sesuatunya itu harus dikatakan sebagai benda bergerak. Artinya, pemaknanya itu tidak begitu. Ini salah makna katanya seperti itu. Nah, justru makna yang tepat untuk yajidu syai'a itu yaitu loh, hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Jadi lafat yajidu syai'a fi sholah, menemukan sesuatu di dalam sholat, itu ternyata sudah ditafsiri oleh dawuhnya Kanjeng Nabi, yaitu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Tindakan menemukan sesuatu itu maknanya apa? Maknanya ya mendengarkan suara atau mencium bau. Itu berarti itu adalah tafsir dari yajidu syai'a. Nah, sehingga maknanya adalah hatta ya'lama wujuda ahadihima yakinan. Maknanya hatta yasma'a aw yajida, sehingga mendengar atau menemukan bau, berarti mencium bau itu adalah mengetahui. Tujuan akhirnya adalah mengetahui apakah ada keluar sesuatu di antara kedua itu. Kira-kira keluar angin atau keluar suara, terdengar suara atau tercium bau secara yakin. Secara yakin itu adalah makna dari yajidu syai'a. Nah, tetapi terus iki wala yustaratu ijtima'u simai wasyami bil ijma'i. Tidak diharuskan mendengar dan mencium itu dalam satu kejadian yang sama. Nah, tidak harus seperti itu. Ya karena kalau misalnya kentutnya itu memang ada suara dan ada bau, berarti kan ada dua indrawi yang berfungsi. Ya kan? Pendengaran dan penciuman. Ketika itu berarti berfungsi dalam satu waktu. Tapi kalau misalnya kayak kasusnya seperti tadi, fusa, kentut yang tidak ada suara tapi ada bau misalnya. Tidak ada suara tapi ada bau. Berarti yang bekerja itu indrawi yang mana? Penciuman tok tanpa ada pendengaran. Nah, sehingga tidak harus bahasanya la yustaratu itu tidak harus pendengaran dan penciuman itu terjadi dalam satu waktu. Nah, nanti itu ada masalah begini Cah. Fikri sedang apa? Fikri sekarang ini baca ini sedang apa? Itu pertanyaan global tapi jawabannya bisa multitafsir. Orang menjawab sedang mengaji. Jawaban kedua, orang menjawab Fikri sedang minum kopi. Iya tak? Jawaban pertama orang Fikri sedang mengaji. Jawaban kedua Fikri sedang minum kopi. Nah, jawaban ketiga Fikri sedang tidak ada di kamar karena ada orang mencari Fikri sedang apa? Tidak ada di kamar. Artinya dia tidak tahu. Apakah ketiga jawaban itu bisa terjadi dalam satu waktu? Yaitu sedang mengaji, sedang minum kopi, dan tidak ada di kamar. Bisa terjadi satu waktu enggak? Bisa.
Tetapi ketika misalnya hanya terjadi dua di antara satu ini, misalnya ternyata Fikri itu tidak minum kopi. Nah, hanya saja dia itu memang benar dia sedang mengaji dan tidak ada di kamar, tapi tidak minum kopi. Nah, hanya saja dia makan. Dia makan kacang. Jadi seperti itu. Nah, pernyataan itu benar. Pernyataan itu benar. Tapi ada juga pernyataan yang begini. Pernyataan yang jawabannya itu harus milih salah satu. Yang itu tidak bisa terjadi dalam satu waktu. Misal, apakah Fikri itu masih hidup? Tidak. Jawabannya itu hanya satu. Hidup dan tidak hidup. Saya tidak mengatakan mati loh ya. Lawannya hidup berarti tidak hidup. Coba orang koma itu sebenarnya hidup enggak? Tidak mati. Semi mati. Ini zaman semi mati ya. Lah, nah ya. Siapa? Adik saya masih koma. Ya semoga segera sehat kembali, sehat walafiat lagi. Nah ini contoh kasusnya begitu. Hidup dan tidak hidup. Pertanyaannya, koma itu dikatakan hidup atau dikatakan mati? Antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati jawabannya. Berarti 50-50. Nah, kalau hidup, kenapa orang koma itu ketika digeplek tangannya atau diajak bicara tidak nyaut? Kiranya mati. Lah berarti dia mati. Kayak orang tidur kan? Nah sehingga pertanyaan selanjutnya, ukuran orang dikatakan hidup itu apa? Bisa bergerak. Bisa bernafas. Bisa bernafas. Jantungnya masih berdetak. Terus otaknya berfungsi. Nah, kalau orang hidup itu indikatornya adalah dia bisa bernafas, berarti orang koma itu dia masuk kategori orang hidup karena dia masih bernafas. Hanya saja dia tidak memenuhi indikator yang lain, yaitu dia otaknya tidak berfungsi. Nomor 2, tidak bergerak. Nah, sekarang orang mati, tidur itu kamu katakan mati atau enggak? Simulasi jare. Tidur itu dikatakan mati atau enggak? Tidak. Alasannya? Masih bernafas. Masih bernafas. Terus kemudian mati suri. Mati suri itu dikatakan mati atau enggak? Katakan mati. Mati hidup iki. Karena ada kalimat mati. Tapi kan kenyataannya mati suri kan dia terbangun kan. Hidup lagi. Kenyataannya kan begitu kan. Istilah mati suri kan digunakan untuk orang yang dinyatakan wafat. Dinyatakan wafat. Tetapi kemudian ternyata kenyataannya dia hidup. Itu kan mati suri. Dinyatakan wafat karena nggak terdeteksi. Jantungnya tidak berdetak. Padahal masih Nah. berdetak. Cuma Nah. dia kurang pro. Kurang pro ya. Lah, sehingga pertanyaan besarnya itu mati suri itu dikatakan mati atau hidup? Hidup. Apa ya? Kok vegetatif ya? Aku penasaran aku. Maksudnya pernah baca tuh orangnya tuh diambang kematian kan. Semua organnya tuh nggak berfungsi, tapi sebenarnya dia tuh masih di alat itu masih terdeteksi gitu loh, nggak berfungsi secara maksimal. Tapi sebenarnya dia hidup. Oke, dia dikatakan hidup. Nah, karena jawaban itu tidak bisa terjadi, jawaban hidup dan mati tidak bisa terjadi dalam satu waktu.
harus memilih antara hidup dan mati. Nah, terus kemudian begini. Bajunya Fikri, nah, itu itu warna apa? Hitam. Bisa tidak terjadi selain warna hitam? Bisa. Bisa. Kita warna. Hah? Kamu tahu? Nah, maksudnya bajunya dia itu warna apa? Warna hitam. Bisa tidak terjadi lebih dari hitam atau selain hitam masuk dalam satu waktu? Gula. Nah, itu kan di bajunya itu kan ada logo hijau, warna hijau. Terus ada putih. Tapi kamu mengatakan baju itu warna apa? Hitam. Hitam. Nah, artinya di situ kan ada warna yang tidak dianggap, maksudnya. Ada warna yang tidak dianggap. Berarti cara pandang kita adalah memandang sesuatu yang dominan, aghlabiyah itu. Nah, sehingga misalnya maka kita itu terkadang tidak sampai sedetail, tidak mendetail ketika kita berpikir, sehingga kita apalagi ketika iki usume pilihan presiden, ya kan, calon A, B, C, pasangan 1, 2, 3, Anies Muhaimin, terus apa, Ganjar Mahfud karo Prabowo Gibran. Pandangan kita itu hanya apa yang dominan terhadap pasangan itu, itulah yang ada di otak kita. Padahal kita itu harus memerinci satu persatu. Ketika ditimbang antara kelebihan dan kekurangan, itu bobotnya itu berat mana. Nah, tetapi itu kadang tidak dilakukan karena satu pernyataan ini. Apakah suara saya itu berbobot? No? Apakah suara saya itu berlaku? No? saya itu sopo? No? Kalau misalnya Prabowo menang, apakah saya jadi menteri? Jawabannya enggak. Anies menang, saya jadi menteri? Enggak. Ganjar menang, apakah saya jadi menteri? Jawabannya enggak. No? Nah, sehingga bagi orang awam itu ya enggak usah dipikir. Lah, yang mikir itu hanyalah orang-orang elit yang memang nanti diberikan sesuatu atau ada benefit, ada manfaat. Nah, mereka memikirkan dengan keras atau memang ahli lah, pakar lah. Nah, itu boleh lah. Kalau kita itu boleh menganalisis, tapi jangan sampai memecah belah, menimbulkan konflik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Al muradu tawi kang den karepake bihi kelawan qauluhu hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Iku husulul yakini, hasil yakin. Yang dimaksud dengan qaul ini hatta yasma'a sautan aw yajidarihan iku maksudnya adalah mendapatkan keyakinan. Wa aulan utawi au, wa aulan utawi huruf au, guna yang dalam ikhlah qauluhu, guna yang dalam ikhlah qauluhu hatta yasma'a sautan aw yajidarihan iku litanwi'i, tetap paring faedah warnaake, bermacam-macam, memacamkan, mencabangkan, pilih A atau B, berarti kan itu tanwi, ada ikhtiar. Wal muradu utawi kang karepake iku hatta min khuruji dzurratin au fusain, iku hatta min khuruji dzurratin, sehingga saking metune dzurrat au fusain atau fusa. Maknane iku ndak usah dimaknai. Wa mithluhuma lan utawi wa mithluhuma sairuna, wa mithluhuma utawi sepadane dzurrat au fusa. Wa mithluhuma lan utawi sepadane dzurrat au fusa iku sairun nawaqidi, sekabehane pira-pira kang batalake. Iku sairun nawaqidi, sekabehane pira-pira kang batalake wudu maksudnya. To salat. Mimma saking barang yakhruju kang bisa metu apa ma
minasabila ini saking dalan loro ai kubul wa dubur. Nah, itu tidak usah dijelaskan. Fikul hadisi tawi kiku pemahaman hadis. Nomor 1 dalal hadisu ala annal musolliya idza syakka sak terus e. Dalal nuduhake apa al hadisu hadis. Ala annal musolliya ing ngatasé setuhune wong kang salat. Ala annal musolliya ing ngatasé setuhune wong kang salat iku idza syakka ing dalem nalikane mamang sapa musolli. Gambarane mamang ya apa? Hal wujida minhu hadatsun aula. Hal wujida ana ta den temu minhu saking musolli apa hadatsun hadas. Hal wujida ana ta den temu minhu saking musolli apa hadatsun hadas aula utawa ora. Tegese ora den temokaken hadase. Jawab idza syakka fa innahu mongko setuhune musolli iku yazilu tetep sapa musolli iku ala wudu'ihi. Zulla itu kan dia beramal ya. Iku yazilu tetep sapa musolli iku ala wudu'ihi, punya khobar. Iku ala wudu'ihi tetep ing ngatasé wudune musolli wa sholatihi lan salate musolli. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi rupane dawuh la yang fatil au la yang sorif. Wa annahu lan setuhune kelakuan. Kapan hak dhamir itu harus dimaknai kelakuan atau dhamir sa'an? Jawaban gampangnya, ketika hak itu tidak ada rujuknya. Ketika hak dhamir itu tidak bisa dirujuk ke lafadz sebelah kanannya dhamir, maka haknya itu adalah hak dhamir sa'an. Yang nanti penjelasan isi hak dhamir sa'an ini dijelaskan oleh lafadz sebelah kirinya atau setelahnya. Nah, itu namanya dhamir sa'an. Pengertian dhamir sa'an kan dhamir yang dijelaskan oleh lafadz setelahnya. Itu namanya dhamir sa'an. Atau bersaan itu maknane kelakuan. Wa anauna setuhune kelakuan iku layan takidu. Iku layan takidu ora dadi batal apa wudune musolli. Iku layan takidu ora dadi batal apa wudune musolli illa bil yakini kejaba kelawan yakin. Loh kenapa saya kok pakai dhamir sa'an? Gampang. Anna itu tidak bisa gandeng dengan fi'il, gitu. Anna itu kan huruf taukid, tidak bisa gandeng dengan fi'il. Tapi saya butuh fi'il itu. Saya butuh fi'il layan takidu wudu'uhu. Tetapi saya harus menegaskan sebelumnya ada kalimat sesungguhnya. Nah, maka cara yang paling efektif adalah menggunakan inna atau anna. Neng karena inna dan anna itu tidak bisa gandeng dengan fi'il, ditambahi hu. Gampang toh. Annahu la yantaqidu wudu'uhu. Liqaulihi karena dawuh Kanjeng Nabi hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Nah. Iki koyo iki li annahu karena setuhune kelakuan. Li annahu karena setuhune kelakuan, pengen saya tuh li anna laisa. Tapi li anna itu ndak iso gandeng dengan laisa. Berarti li annahu. Li anahu karena setuhune kelakuan iku laisa ora ana apa al muradu kang den karepake hatta yasma'u sautan aw yajdarihan iku tahaqququs sam'i terjadine ngrungu wasyamilan ngambung utawa mencium. Balil muradu balik utawi kang den karepake iku atahaqququ kedadian atau terjadine min husulil hadasi saking
onone hadas utawa muncule hadas. Kal madzi kaya dene madzi wal wadi lan wadi wa ghairi himalan saliyane madzi wal wadi. Wa hadzal hukmu lan utawi ikilah hukum iku mujma'un alaihi. Iku mujma'un kang wis disepakati. Iku mujma'un kang wis disepakati apa alaihi al hukum. Nah, pengambilan hukumnya itu begini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya musolli itu ketika ragu apa yang harus dilakukan, maka dia harus tetap di dalam posisi berpegang teguh bahwa wudunya masih ada dan sholatnya masih dianggap sah. Untuk menunjukkan hukum itu harus ada dalil, harus ada dalilnya. Dalilin di. Dalilnya adalah di sini ada Nabi itu mengatakan layang fatil au layang sorif. Maknanya itu apa? Jangan berpindah. Gitu. Perintah Nabi jangan berpindah itu berarti menunjukkan bahwa kita harus tetap di tempat. Nah, kalau itu dimaknai berpindah, berarti kita membatalkan sholat untuk wudhu lagi. Terus kemudian sholat lagi. Padahal perintahnya Nabi layang sorif, ojo pindah, tetap di tempat. Nah, oke. Terus kemudian ada hatta yasma'a sautan aw yajdarihan. Jangan pindah sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Nah, apa yang diharapkan dari dawuh hatta yasma'a sautan aw yajdarihan itu bukan mendengar dan menciumnya, tetapi adalah terjadinya hadas. Ya, terjadinya hadas. Ini hukumnya sudah mujma' alaih. Nah, terus Bismillahirrahmanirrahim. Innaman tayaqqana taharata. Nah, kurang didik. Innaman setuhune wong. Nah, Safina wis ngantuk iku. Padahal wis enek kopine. Iya. Tenang mulai kuat. Nah, kadang-kadang perempuan itu ndak kuat dengan yang pahit-pahit. Sukanya yang manis-manis. Nah, itu perempuan. Iya. Unik itu perempuan itu. Manis. Iya. Inaman setuhune wong. Tayakona kang yakin sapa man. Inaman setuhune wong tayakona kang yakin sapa man atau harota ing sesuci. Tapi wasyaka ragu-ragu sapa man, mamang sapa man fil hadasi ing dalam hadas. Tayakona dan syaka itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Lafaz tayakona dan syaka itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Kalau berbanding terbalik tapi pakai huruf ataf wa, itu bermakna lakin. Paham? Yakin dan ragu-ragu itu kan berbanding terbalik. Tapi di situ ada huruf ataf wa itu artinya apa? Dan, maka itu maknanya tetapi. Nah, tetapi itu kan berbanding terbalik ta. Nah, harusnya dan itu adalah berbanding lurus. Ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, telah datang Zaid dan Amr. Zaid dan Amr ini berbanding lurus karena sama-sama datang. Sama-sama datang, ya kan? Tidak ada unsur perbandingan terbalik. Sehingga itu pakai apa namanya? Pakai wa. Nah, pakai wa. Tapi kalau ada dua antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya itu ternyata maknanya itu berbanding terbalik, maka wa di sini maknanya lakin. Eling-elingan. Nah, maknanya lakin. Enggak harus dituliskan lakin ya tadi. Enggak harus. Tapi justru lebih genah, lebih jelas pakai lakin. Nah. Tapi maknanya loh. Kalau maknanya kan tetapi kan. Bukan pakai dan lagi, tapi langsung pakai tetapi. Tetapi ini syaka, wasyaka tetapi ini ragu. Sopeman fil hadati dalam hadas. Nah, karena kitab kuning itu seperti itu, Cah. Nah, jadi kita harus memahami seluk beluknya itu.
iku layub tilu orang batalake apa wudune wudune musolli, wudune man. Sawa niku padha uga kana utawi ento ana apa endi mang. Sawa niku padha uga kana utawi ento ana apa asyak fil hadas to tayakona toharah wa syakka fil hadas iku fi sholati tetep ing dalam salat au kharijiha utawa ing dalam jabone salat. Baik itu keyakinan masih suci dan ragu-ragu keluarnya hadas itu terjadi di dalam salat atau di luar salat. Li annas sababa karena setuhune sebabe iku wahidun mung siji. Li annas sababa karena setuhune sebabe iku wahidun mung siji, hanya ada satu sebab. Fayakunu mongko ana apa al hukmu hukume aidun halimalih iku wahidan siji. Karena hanya ada satu sebab maka hukumnya juga satu. Wa huwa utawi qaul fayakunul hukmu aidun wahidan iku madzhabul jumhuri utawa pendapat layub tilu wuduhu iku mang iku madzhabul jumhuri madzhabe jumhur. Wa malikun lan Imam Malik ditanwin fi riwayatin ing dalam suci riwayat. Wa qala lan dawuhake sapa Malikun Imam Malik fi riwayatin ing dalam riwayat ukhra kang liya. Imam Malik berpendapat dalam riwayat yang lain. Maksudnya itu bukan Imam Malik yang berpendapat, tapi mazhab Malik. Artinya murid-muridnya itu ada yang berpendapat yang lain. Yalzamuhul wudu'u mutlaqan. Yalzamuhu wajib ing man apa al wudu mutlaqan kelam mutlak. Berarti dianggap batal. Artinya dia harus wudu lagi. Wa qala lan dawuhake sapa Imam Malik fi riwayatin ing dalam riwayat salisatin kang nomor 3. Riwayat yang nomor 3 mengatakan ya ndelok-ndelok. Nah, ing kana lamun ana apa hadase ing kana lamun ana apa asyakku fil hadas, keraguan-raguan dalam hadas iku kharija sholati ing dalam jabone salat ya yalzamuhu mongko wajib ing man apa al wudu. Ya ndelok-ndelok lekne ragu-ragune ku di luar salat ya dia wudu. Wa ing kana lamun ana apa asyakku fil hadas iku dakhilaha tetep ing dalam jerone salat la yalzamuhu mongko ora wajib apa wudu ing man. Kalau di dalam salat ndak usah wudu. Iki jawaban ndelok-ndelok. Apakah Fikri itu ganteng? Ndelok-ndelok. Iki jawaban sing nomor 3 ini. Jadi ndak tegas ngono. Amaman anapun utawi wong tayakona kang yakin sapa man al hadasa ing hadas. Kalau ini kejadian terbalik. Yakin keluar hadas, wasyaka lan ragu-ragu sapa man fit taharati ing dalam sucine, tapi ragu-ragu masih punya wudu atau ndak ngono. Masih suci ndak. Fa innahu mongko setuhune man iku yalzamuhu wajib ing man apa al wudu. Ittifaqon kelawan kesepakatan ulama. Ittifaqon kelawan kesepakatan ulama sawaun iku padha uga kana utawi yen to ana apa asyakku fit taharah iku dakhila sholati tetep ing dalem jerone salat au kharijaha utawa njabone salat. Paham maksudnya ini? Ada 3 pendapat cah. Kalau kita yakin kalau kita itu masih punya wudu, berarti kan dianggap suci apa enggak? Suci. Tapi kita ragu keluar hadas atau enggak. Maka di sini ada 3 jawaban, 3 pendapat. Mazhab jumhur. Nah, jumhur itu siapa berarti di sini? Jadi sopo? Terus. Idza utliqal jumhur, ketika disebutkan jumhur di dalam kitab fikih, maka di situ
adalah mayoritas mazhab kecuali mazhab yang tidak ikut. Nah, di sini ada mazhab Malik yang punya pendapat banyak. Berarti di situ yang masuk kategori jumhur mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, tetapi ketika disebutkan ijma'an, enek kata ijma'an, itu berarti kesepakatan semua mazhab. Atau bisa jadi itu malah sudah ditetapkan ketika zaman sahabat, ijma'nya sahabat. Nah. Tapi kalau ittifaqon, ini kan ada ittifaqon ini. Ittifaqon itu istilah untuk kesepakatan dalam mazhab itu. Kesepakatan dalam mazhab itu. Nah, misalnya kalau mazhab Syafi'i itu sepakat, berarti mulai dari Imam Syafi'i, murid-muridnya seterusnya sampai generasi sekarang tidak ada yang berbeda pendapat. Itu namanya ittifaq. Kesepakatan dalam mazhab itu. Kalau ijma itu berarti kesepakatan antar mazhab. Semua sudah sepakat bulat. Nah, paham ini istilah ya? Ini istilah fikih. Istilah fikih. Terakhir dalla nuduhake apa hadis ala qaidatin ing atase qaidah jalilatin kang agung. Fi dinil islami ing dalam agama Islam. Wa fi fiqhil ahkamil ing dalam fikih pira-pira hukum. Ternyata hadis ini menjadi dasar satu kaidah. Wahya utawi kaidah jalilah iku al yaqinu la yuzalu bisyak. Terus apal kabeh kaidah ini. Al yaqinu utawi keyakinan iku la yuzalu ora bisa den lengserake apa yakin, tidak bisa dihilangkan apa yakin bisyaki kelawan keraguan. Atori kang anyar teko apa syak. Atori kang anyar teko apa syak ba'dahu ing dalam sakwuse yakin. Yakin dulu baru kemudian datang keraguan-raguan. Nah, ragu-ragunya ini loh yang senggarai apa jenenge iku. Ragu-ragu itulah yang menjadikan keyakinannya menjadi bimbang. Malah ndak dadi yakin neh ngono. Padahal awalnya yakin. Wa min far'ihilan iku saking cabange lan iku tetep saking cabangane al yaqinu la yuzalu bisyak. Al aslu baqa umakana ala makana utawi kaidah al aslu baqa umakana ala makana. Maknane al aslu utawi dasare asline iku baqa uma tetepe perkara kana kang tinemu apa ma alama ngalahake ngatasé perkara kana kang tinemu apa ma hatta yatayakona sehingga yakin sapa wong khilafa dzalika ing nulayanine mengkono-mengkono makana. Khilafa dzalika ing nulayanine mengkono-mengkono baqa'u makana. Wa min dzalika lan saking mengkono-mengkono kaidah. Wa min dzalika lan saking mengkono-mengkono kaidah qarrara wis netepake. Qarrara wis netepake sapa asy-Syafi'iyyatu mazhab Syafi'i. Kalau disebutkan asy-Syafi'iyyatu berarti mazhab Syafi'i. Nah, kalau asy-Syafi'i berarti Imam Syafi'i. Al-istishaba ing kaidah istishab. Masdaron ing dadi dasar min masadiril ahkami saking pira-pira dasare hukum. Min masadiril ahkami saking pira-pira dasare pira-pira hukum. Wa huwa utawi istishab. Iku ma'mulun den amalake. Apa bihi istishab fil jumlati ing dalam umume perkara ittifaqon kelawan kesepakatan mazhab. Lakin al khilafu tetapi ne utawi khilaf iku fi madha tatbiqihi tetep ing dalem wilayah penerapane istishab
iku fi ma'da tatbiqihi tetep ing dalam wilayah penerapan istishab wal ihtijajilan gawe hujjah bihi kelawan nganggo istishab. Nah,